Halo Bidikers, polisi merupakan salah satu profesi yang ramai peminat. Bidang pekerjaan ini kerap menawarkan berbagai keuntungan seperti gaji, tunjangan, dan jenjang karir. Meski begitu, masih ada beberapa polisi yang memilih untuk mencari pekerjaan sampingan di luar waktu tugas mereka. Lantas siapa sajakah mereka? Dan seperti apa kerjaan sampingan yang dilakoni? Mari kita bongkar. Seorang anggota polisi di Samarinda, Kalimantan Timur, memiliki pekerjaan sampingan sebagai tukang gali kubur. Perwira bernama Bribka Joko Hadi Aprianto ini bekerja sebagai penggali kuburan warga di pemakaman Muslimin PA sejak tahun 2000 silam. Polisi berpangkat Bribka ini ternyata telah menjadi penggali kubur sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ia menceritakan bahwa sejak dahulu, kehidupan perekonomian keluarganya jauh dari kata berkecukupan. Meskipun sang ayah merupakan polisi dengan pangkat tamtama, Joko tetap membantu perekonomian keluarga dengan menjadi tukang gali kubur. Selain menjadi tukang gali kubur, saat itu Joko juga menjual air, kerambang, pasir, dan batu bata untuk menambah penghasilan. Upah yang dulu diperoleh Bribka Joko dari menggali kuburan adalah Rp35.000. Upah ini pun diberikan kepada orang tuanya. Namun seiring berjalannya waktu, niat yang semula untuk membantu ekonomi keluarga kini bergeser. Kini Bribka Joko tetap menjadi tukang gali kubur atas dasar kemanusiaan. Ia bahkan telah menjadi ketua penggali kubur di pemakaman ini. Bribka Joko menjelaskan bahwa di pemakaman Muslimin PA ada tim penggali kubur lain selain tim miliknya. Sehingga pekerjaan memakamkan warga biasanya dibagi 2 tim. Rata-rata dalam 1 minggu, timnya mampu menguburkan 8-11 jenazah. Namun saat pandemi COVID-19, timnya dapat menguburkan sampai 14 jenazah sehari. Kendati telah berprofesi sebagai polisi, Bribka Joko tetap setia melakoni pekerjaan sampingannya ini. Bukan lagi untuk mencari uang, ia kini melakukannya demi mendapat pahala dan keberkahan hidup. Terlebih pekerjaan ini mendapat dukungan dari pimpinannya di instansi kepolisian. Selanjutnya ada perwira polisi yang bekerja sebagai tukang ojek di luar jam kerja. Ia adalah Ibtu Rohmat Ri Marwoto. Bersama sang istri, Ibtu Rohmat menghidupi dan menyekolahkan anak yatim, anak terlantar, hingga anak mantan pecandu narkoba. Tugas mulia ini telah ia lakukan sejak tahun 2007 silam. Ia mengasuh 79 anak angkat dengan nyami berdagang buah-buahan. Meski telah mengemban tugas sebagai polisi, Ibtu Rohmat tetap ikhlas menjadi ayah bagi anak asuhnya. Mulai dari sejak masih balita, maupun yang telah menjadi mahasiswa, kini sebagian anak asuhnya telah hidup mandiri dengan menjadi polisi, guru, dan aparatur sipil negara. Sebagai seorang perwira, Ibtu Rohmat dikenal cukup berprestasi. Ia pernah mengemban tugas sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian PBB di Afrika. Ia juga pernah menjadi anggota Derasemen C Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Timur. Ibtu Rohmat menceritakan bahwa pilihannya untuk mengasuh anak yatim piatu dipicu dari pengalaman hidupnya sendiri. Ia pernah mengalami kesulitan dalam membiayai kuliahnya di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia di Jakarta. Untuk itu harus bekerja sebagai tukang ojek di sela-sela jadwal perkuliahannya. Pengalaman pahit ini membuat Ibtu Rohmat berjuang untuk membiayai kebutuhan hidup anak-anak asuhnya. Sayangnya, keinginan ini tidak semudah membalikan telapak tangan, apalagi gaji Ibtu Rohmat per bulannya terbilang pas-pasan. Dalam sebulan Ibtu Rohmat harus mengeluarkan biaya hingga Rp8 juta untuk makan dan uang saku anak asuhnya. Dalam sehari harus memasak 8 kg beras. Belum termasuk lauk pauk. Atas perjuangannya yang luar biasa, Ibtu Rohmat mendapat penghargaan dari Kapolda Jawa Timur. Ia juga pernah diberi penghargaan oleh program televisi Kick and the Heroes. Kini tetes keringat yang dikeluarkan Ibtu Rohmat selama belasan tahun telah usai. 8 Februari 2023 lalu, ia meninggal dunia dan menyisakan duka mendalam. Ibtu Rohmat meninggal setelah mendapat perawatan medis Rumah Sakit Paru Dungus, Kabupaten Madiun. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, ia ditemukan terjatuh ke rumah kayu yang berjarak tidak jauh dari kebun durian milik seorang petani. Semoga Ibtu Rohmat beristirahat dengan tenang ya Bidikers.
Bribka Seladi perwira polisi berikutnya yang juga memiliki pekerjaan sampingan yang cukup unik. Pria menjadi polisi sejak 1978 ini memulung sampah jika sedang libur atau tidak ada perintah tugas dari atasan. Hal ini ia lakukan untuk menopang hidupnya selain dari gaji yang diperoleh sebagai anggota polisi. Bribka Seladi dikenal sebagai polisi yang jujur. Meski bertugas di bagian pembuatan surat SIM mengemudi yang dikenal sebagai lahan basah di lingkungan Polri, dirinya tidak pernah sekalipun menerima suap. Oleh karena itu, ia bahkan bertugas untuk mengendarai sepeda ontel. Pekerjaan sampingan sebagai pemulung mulai dilakoni Bribka Seladi sejak tahun 2006. Mulanya ia melihat sampah yang menumpuk di Polresta Malang. Lalu suatu waktu ia datang ke pengepul rongsokan dengan membawa sampah yang ternyata laku dijual. Seladi mengumpulkan sampah walau hanya di lingkungan Polresta Malang. Kemudian, semakin meluas dengan berkeliling kota untuk menengok setiap bak sampah. Kegiatan ini biasanya ia lakukan di luar jam tugas, yakni pada malam hari. Sering berjalannya waktu, Bribka Seladi mulai mengenal para pemulung dan ditawari untuk memulung di TPA Lodoro. Tak hanya menjalin hubungan baik dengan para pemulung, ia juga kerap membagi rezeki yang diperoleh. Tak hanya itu, Bribka Seladi juga membimbing para pemulung agar terhindar dari bahaya narkoba. Bribka Seladi pernah mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Ketua DPR RI Ade Komarudin. Kendati telah mendapat penghargaan dan dikenal banyak orang, kehidupan Seladi tidak berubah. Ia tetap rendah hati dan terus bersemangat dalam menjalani profesinya sebagai polisi dan pemulung. Kini Bribka Seladi telah pensiun dari institusi Polri. Walau begitu, ia tetap melanjutkan aktivitasnya sebagai pemulung. Tak jauh berbeda dengan pekerjaan sampingan yang dilakoni Bribka Seladi, Aibtu Trisi Setiono juga memiliki pekerjaan sampingan yang berkaitan dengan sampah. Perwira polisi ini bekerja sebagai tukang angkut sampah di luar jam tugasnya. Keinginan untuk menjadi tukang angkut sampah bermula dari keprihatinannya atas perilaku masyarakat yang kerap membuang sampah sembarangan. Guna mencegah sampah yang semakin berserakan, ia pun rela meluangkan waktunya untuk mengambil sampah di lingkungan sekitar. Meski tak selalu berjalan mulus, Aibtu Trisi mengaku tidak risih menjadi pengangkut sampah. Walau ayah dua anak ini kerap mendapat cemooh dari para kerabat, ia terkadang dianggap merendahkan derajat anggota polisi. Terlebih karena sang istri berprofesi sebagai ASN dan anak sulungnya merupakan anggota TNI. Kendati demikian, Aibtu Trisi mengaku tidak peduli dan tetap fokus pada pekerjaannya. Kegiatan mengangkut sampah telah dilakukan Aibtu Trisi sejak tahun 2016 lalu. Anggota polisi sejak tahun 1987 ini tidak malu mengambil sampah-sampah yang dibuang sembarangan dan memberikan lingkungan sekitar di wilayah Tulung Agung, Jawa Timur. Aktivitas mulai ini dilakukannya saat lepas dinas atau 2 kali dalam seminggu.